Melihat sekelebatan saja rasanya sudah merinding, apalagi melihat hantu yang wajahnya seperti kita kenal. Now it's summertime. Kisah yang dikirim oleh Pak Agus ini terjadi di salah satu komplek di Jawa Barat. Kompleknya tidak terlalu besar, sebut saja namanya Permata. Kisahnya terjadi di sekitar tahun 1990-an. Menurut Pak Agus, kegiatan ronda malam, siskamling atau apalah namanya adalah salah satu kegiatan yang saat itu sering ditunggu-tunggu oleh bapak-bapak yang tinggal di komplek Permata. Lebih lagi sering dijadikan ajang untuk berkumpul, ngobrol, ngopi-ngopi sampai main kartu. Tapi meskipun seperti itu tetap ada 2 orang yang akan keliling kompleks sekitar 1 jam sekali untuk melakukan pengecekan di area komplek agar semuanya tetap aman. Bukan cuma bapak-bapak tapi ternyata ada juga hansip yang bertugas untuk menjaga kompleks dan mereka juga biasanya ikut di kegiatan ronda malam. 2 orang hansip yang bertugas di komplek Permata ini bernama Pak Asep dan juga Pak Slamet. Kalau Pak Asep baru saja bekerja di komplek itu sekitar 5 minggu. Tapi kalau Pak Slamet sudah bekerja sekitar 5 tahun. Nah, Pak Asep ini salah satu hansip yang rajin untuk membangunkan warga-warga di komplek Permata ketika akan sholat subuh. Nah, Pak Slamet ini juga disebut-sebut oleh warga sekitar rajin untuk ikut semua kegiatan di masjid komplek Permata. Singkat cerita, suatu malam salah seorang warga dari kompleks sebelah meninggal dunia. Tapi ketika warga itu meninggal dunia, cerita-cerita yang tidak sedap justru terdengar bahkan sampai ke komplek Permata. Katanya warga yang meninggal ini akan menjadi arwah gentayangan karena meninggalnya tidak wajar. Nah, ternyata cerita-cerita menyeramkan itu sampai ke telinga warga Permata termasuk Pak Agus. Nah, setelah mendengarkan cerita-cerita itu, bapak-bapak yang awalnya semangat dan rajin di kegiatan ronda malam, satu-satu mulai mundur. Mereka bilang nanti takut ketemu sama hantu. Jadi akhirnya yang rutin untuk kegiatan ronda malam itu hanya ada 2 hansip, yaitu Pak Asep dan juga Pak Slamet. Nah, kemudian pada suatu hari istrinya Pak Slamet tiba-tiba datang ke rumahnya Pak RW dan minta izin agar Pak Slamet ini istirahat karena dia sakit. Tapi ternyata beberapa hari setelahnya warga di komplek Permata ini masih melihat Pak Slamet keliling komplek, kemudian juga memukul tiang listrik untuk membangunkan para warga agar sholat subuhnya tidak terlambat. Nah, setelah mendengar kabar itu, bapak-bapak mengapresiasi apa yang dilakukan sama Pak Slamet. Mereka bilang, wah Pak Slamet sakit tapi masih tetap kerja loh, masih tetap bangunin warga untuk sholat subuh. Sampai kemudian Pak Agus dan juga beberapa bapak-bapak dari warga Permata ini berinisiatif untuk berkunjung ke rumahnya Pak Slamet untuk menengok Pak Slamet dan membawakan makanan. Pergilah ada 4 bapak-bapak termasuk Pak Agus. Saat itu mereka jalan kaki menuju ke rumahnya Pak Slamet. Ketika sampai di rumahnya Pak Slamet, saat itu Pak Agus mulai mengetuk pintu rumahnya. Tapi kok tidak ada yang merespon. Kemudian Pak Agus saat itu mengucapkan salam, lagi-lagi tidak ada yang menjawab. Sekitar 5-10 menit ketika Pak Agus sudah ada di depan rumahnya Pak Slamet, keluarlah salah seorang tetangga dari rumah Pak Slamet itu. Kemudian mengatakan kalau istrinya Pak Slamet itu sedang pulang kampung. Nah, Pak Agus kemudian bertanya kalau Pak Slametnya ada. Tetangganya sempat kaget dan langsung mengatakan kalau Pak Slamet kan udah meninggal sekitar seminggu lebih. Pak Agus sama beberapa bapak-bapak itu saling lihat-lihatan. Tapi kemudian Pak Agus langsung pamit. Pak Agus keluar dari rumahnya Pak Slamet sambil kebingungan. Nah, Pak Agus ini bilang kalau setiap malam dia masih sering dengar kok suara tiang listrik yang dipukul pakai batu. Nah, bapak-bapak yang lain juga bilang kalau saya juga beberapa hari kemarin waktu pulang dari luar kota tengah malam masih lihat kok Pak Slamet keliling komplek bawa senter. Nah, ada lagi bapak-bapak yang bilang kalau dia semalam sempat papasan sama Pak Slamet waktu mau ke warung. Pak Slamet naik sepeda. Bahkan waktu papasan itu Pak Slamet sempat bunyiin bel sepeda. Tapi waktu disapa saat itu Pak Slamet
pandangannya atau tatapannya kosong. Nah, tiba-tiba saja langkah kaki Pak Agus terhenti dan ia sedikit terganggu dengan kalimat terakhir yang ia dengar. Tapi kemudian Pak Agus langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke Komplek Permata. Waktu berlalu dan setelah sholat Isya berjamaah di masjid komplek, Pak Agus sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga. Pak Agus di situ menyampaikan kalau ada kabar Pak Slamet, hansip komplek ini telah meninggal. Sontak bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru saja selesai sholat Isya itu kaget. Karena mereka bilang, loh saya masih sempat ketemu kok kemarin, saya masih sempat ketemu kok tadi malam. Mereka semua tidak percaya. Maka kemudian Pak Agus meminta salah seorang warga untuk memanggil Pak Asep, security baru. Tapi ternyata Pak Asep ini sedang sakit. Nah akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat mendengar cerita-cerita menyeramkan ini pulang ke rumahnya masing-masing. Sudah dengan kengerian karena beberapa sempat melihat penampakan dari Pak Slamet. Tapi sebagian tidak percaya karena mereka juga toh masih ketemu dan semuanya seperti normal. Tapi beda halnya dengan Pak Agus. Setelah mengetahui kabar mengenai Pak Slamet yang meninggal, tapi kemudian warga bilang ada yang sempat ketemu, Pak Agus penasaran. Sampai akhirnya dari setelah sholat Isya itu, Pak Agus tidak tidur. Ia begadang untuk memastikan apakah ia akan mendengar lagi suara tiang listrik yang dibunyikan. Sekitar pukul 2:15 dini hari, tiba-tiba saja Pak Agus yang sedang ada di kamarnya mendengar ketika tiang listrik di depan rumahnya ini dipukul oleh batu. Nah, dengan sangat cepatnya Pak Agus keluar dari kamarnya, jalan dari ruang tengah ke ruang tamu untuk mengintip siapa sebenarnya yang memukul tiang listrik itu. Sampailah Pak Agus di depan kaca jendela rumahnya yang membuka gordennya dan ia dikejutkan dengan penampakan dari Pak Slamet. Saat itu wajahnya pucat dan matanya melotot. Pak Agus yang saat itu kaget langsung lari menuju ke kamarnya dan Pak Agus kemudian sakit. Nah, beberapa warga yang telah mendengar cerita-cerita menakutkan tentang Pak Slamet ini juga penasaran ternyata bukan cuma Pak Agus. Sehingga kemudian sekitar pukul 2 dini hari di waktu yang sama ketika Pak Agus mendengar bunyi tiang listrik yang dipukul, saat itulah ternyata beberapa warga juga berusaha mengintip dari jendela rumahnya. Dan mereka sama-sama dikejutkan setelah melihat sosok dari Pak Slamet. Pagi harinya beberapa warga akhirnya melaporkan kejadian yang mereka lihat itu ke Pak RT. Setelah mendapatkan laporan dari warga, maka Pak RT harus menanggapi laporan itu. Pak RT pergilah ke rumahnya Pak Asep. Nah, ketika pergi ke rumahnya Pak Asep itu, di sanalah Pak RT bertemu Pak Asep. Kemudian Pak Asep mulai menceritakan kejadian yang justru menakutkan. Jadi Pak Asep menceritakan ke Pak RT kalau memang benar Pak Slamet itu telah meninggal lebih dari seminggu yang lalu. Bahkan Pak Asep inilah yang membantu pada saat proses penggalian kubur sampai kemudian beres-beres rumah dan ikut tahlilan di hari pertama. Ketika Pak Asep sampai di depan gerbang Komplek Permata, Pak Asep dibuat terkejut karena justru ia menemukan Pak Slamet sedang berada di pos depan. Nah, padahal baru siangnya ia memakamkan Pak Slamet. Nah, ketika Pak Asep itu lari menuju ke pos hansip, tapi ternyata di sana dia tidak menemukan adanya siapapun. Nah, ketika Pak Asep itu sedang termenung, ia meyakinkan dirinya bahwa tidak ada siapa-siapa di dalam pos itu. Ia membalikkan badannya, justru yang ada di belakangnya adalah sosok Pak Slamet. Nah, dari sanalah kemudian Pak Asep sakit. Pak RT yang mendengar cerita dari Pak Asep itu langsung dibuat terkejut dan diam tidak bisa berkata apapun. Dengan langkah yang sangat perlahan, Pak RT memutuskan untuk kembali ke Komplek Permata dan menginformasikan kabar yang baru saja didengar dari Pak Asep. Nah, setelah menceritakan kepada warga, kemudian Pak Asep, Pak RT, Pak Agus juga dan beberapa warga lainnya memutuskan untuk berkeliling nanti malam. Tibalah sekitar pukul 2 dini hari. Saat itu bapak-bapak sudah berkumpul. Mereka mulai berkeliling mengelilingi tiap belokan di Komplek Permata. Belokan pertama semuanya aman, sepi, tidak ada siapapun. Belokan kedua, ketiga, dan sampailah di belokan terakhir. Di sanalah warga dan juga Pak RT terkejut setelah melihat Pak Slamet sedang membunyikan tiang listrik dengan menggunakan batu.
Saat itu menurut Pak Agus, warga gemeteran. Bahkan beberapa ada yang sampai mau pingsan. Mereka tidak percaya bahwa Pak Slamet ada di hadapan mereka. Wajahnya pucat dan saat itu tatapannya kosong. Pak RT yang sebenarnya saat itu juga takut berusaha untuk menghampiri Pak Slamet dan memastikan apakah memang itu Pak Slamet atau bukan. Dengan langkahnya yang sangat perlahan ia berjalan dan menghampiri Pak Slamet. Pak RT lantas bertanya, "Pak Slamet sedang apa? Kenapa kok ada di sini?" Pak Slamet kemudian menjawab, "Saya sedang membangunkan warga agar warga tidak kesiangan untuk bangun sholat subuh." Pak RT menjawab lagi pernyataan dari Pak Slamet dengan mengatakan, "Gak apa-apa Pak, gak usah bangunin warga lagi." Tapi kemudian Pak Slamet menjawab lagi, "Saya takut Pak, kalau tidak ada yang membangunkan warga, nanti semua orang terlambat sholat subuh." Nah itulah Delvers kisah mengenai sosok Hansip yang dikabarkan sudah meninggal, tapi justru warga komplek masih lihat sosok Hansip ini jaga malam, membunyikan juga tiang listrik untuk membangunkan warga kompleknya. Waduh, gak kebayang ya gimana seremnya saat setiap malam masih denger bunyi tiang listrik dipukul pakai batu, tapi yang mukulnya justru sosok yang sudah tidak ada. Waduh, terima kasih banyak Pak Agus sudah mengirimkan kisah misterinya untuk Samar. Dan kalau kalian punya kisah-kisah mistis lainnya, kalian boleh kirim ke email Samara Delvi ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, dinyalain lonceng notifikasinya, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.